sebelum subuh tadi tentunya telah turun hujan dan lagi musim hujan kebetulan nih. Ya, lagi enak-enaknya musim hujan luar biasa. Saya teringat ada satu cerita di mana di satu perkampungan di masa-masa terdahulu itu hidup seorang ahli ibadah, di mana ahli ibadah ini hidup bersama sang istri saja dan hidup sangat-sangat teramat sederhana. Namun hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan masjid sangat teramat kuat luar biasa. Dan ketika memasuki bulan suci Ramadan bertambah kuat hubungannya dengan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga waktunya habis di masjid ibadah kepada Allah. Ketika berada pada hari terakhir di bulan suci Ramadan dan pada subuh hari Idul Fitri, kebetulan menjelang masuk subuh turun hujan begitu lebat luar biasa. Dan orang tua ini ketika turun hujan dia tetap ingin menuju masjid. Sempat istrinya melarang sang suami, "Hai suamiku, ini hujan begitu lebat luar biasa. Hendaknya kau sholat di sini saja." Maka dia mengatakan, "Kau ingin melarangku setelah sekian puluh tahun istiqomah? Gak akan, aku harus ke masjid." Padahal orang tua ini nanti jam 7 mau sholat Idul Fitri. Pakaian yang dia punya cuma 3 pakaian saja. Yang dia pakai, pakaian yang satu dan pakaian yang berikutnya tiap hari. Maka menggunakan payung tentunya di masa lalu tersebut. Dan ketika berjalan di pertengahan jalan terjatuh dan kotor pakaiannya. Maka bergegas dia kembali. Maka sang istri mengatakan, "Hai suamiku, bukankah aku sudah bilang sholat di rumah saja?" Maka ketika itu sang suami tetap mengatakan, "Mana baju yang satunya?" Dia menggantikan baju lalu dipakai lagi. Tetap dia jalan dengan semangatnya ke masjid. Terus berjalan menuju masjid hampir sampai kembali terjatuh orang tua ini. Dan subhanallah tetap dia kembali. Saat kembali sang istri mengatakan, "Hai suamiku, ini pakaian terakhir. Kalau kau tidak mau nurut, kalau kau pakai juga, kalau kau nanti terjatuh, tidak ada pakaian lagi buat sholat Id hari ini." Maka sang orang tua tersebut tetap mengatakan, "Mana pakaian tersebut?" Lihat, yang kalau udah orang kuat imannya ini sudah luar biasa. Akhirnya berikan pakaian tersebut. Setelah mengganti pakaian, di jalan tetap. Terus menuju sampai dikit lagi sampai masjid. Tiba-tiba ingin terjatuh lagi. Pas ingin terjatuh, tiba-tiba ada seseorang menolong ahli ibadah tersebut. Ketika ditolong, maka ahli ibadah ini menoleh kepada yang menolongnya. Seraya mengatakan, "Sepertinya ini engkau bukan warga sini. Engkau ini siapa? Wajahmu asing. Kau ini kayaknya bukan orang sini yang biasa aku kenal." Apa yang dijawab oleh orang tersebut? Ini jawaban klasik. Mungkin belum pernah kita dengar nih jawaban. Orang tersebut mengatakan, "Saya adalah setan." Kira-kira ada setan yang nolongin ya kira-kira? Pernah dengar ada setan nolong orang? Setan kerjanya menjerumuskan orang. Maka ahli ibadah ini pun bertanya, "Kau setan?" "Ya, aku menjelma menjadi manusia." "Kenapa kau tolong aku?" Maka diajak bincang orang soleh ini, orang ahli ibadah ini. "Hai orang soleh," katanya, "kamu tahu yang pertama kali kamu jatuh?" "Iya, aku yang menghadangmu sehingga kamu terjatuh. Dan saat aku menghadangmu, kau terjatuh, aku mendengar suara malaikat mengatakan, dosamu dan dosa istrimu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tahu juga saat terjatuh yang kedua kali?" "Ya, saat terjatuh kedua kali, aku mendengar malaikat, dosa satu kampung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, aku mikir-mikir," katanya, "kalau aku hadang lagi, jatuh lagi, berapa banyak manusia diampuni berkat daripada dirimu. Dan aku sempat mendengar malaikat, kalau sampai orang soleh ini jatuh kembali, maka pada saat itu
dosa-dosa kaum muslimin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sekampung aja diampuni katanya. Setan bilang cukup sekampung. Tuh lihat, kita bisa lihat athar. Athar itu adalah apa-apa yang dikerjakan oleh seorang ahli soleh, bukan saja pengaruhnya di rumahnya saja, tapi pengaruhnya di satu kampung, mendapatkan keberkahan daripada ibadah. Dan alhamdulillah, antum masing-masing dari rumah, walaupun turun hujan, hujannya masih nggak seberapa begini, ya. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala mengundang antum dan antum dipilih sebagai hamba-hamba yang memakmurkan rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang istiqamah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, idza ra'aitum, jika kalian melihat seseorang yang melazimkan diri istiqamah, hati yang terikat dengan masjid, fashhadu bil iman, saksikan orang tersebut punya iman di sisi Allah Ta'ala. Lalu Nabi menyampaikan satu ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang hobinya memakmurkan rumah Allah, itu ciri dia punya iman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita insyaAllah, Allah tambah iman kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tema kita adalah kenapa kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Apa alasan kita mencintai sang Nabi ini? Para ulama menyebutkan banyak alasan. Alasan yang pertama, mencintai Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaan iman. Ada seorang sahabat yang sering kita dengar, namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab ini dialog sama Rasulullah. Ada para sahabat di sekitarnya. Ya Rasulullah, innaka la ahabbun nas ilayya. Kau ini adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada orang tuaku, melebihi cintaku kepada anak-anakku, melebihi cintaku kepada kaum muslimin, kecuali kepada diriku sendiri ya Rasulullah. Aku masih lebih cinta diriku. Aku menempatkan cinta kepada diriku di ranking pertama ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, belum sempurna imanmu ya Umar. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab. Belum sempurna imannya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Nabi mendengarkan ucapan kembali dari Sayyidina Umar bin Khattab, seraya menyampaikan, ya Rasulullah, sekarang kau adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada orang tuaku, kepada anak-anakku, kepada kaum muslimin, bahkan kepada diriku sendiri. Kau adalah ranking pertama sekarang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar. Apa makna al-an ya Umar? Artinya sekarang telah sempurna imanmu ya Umar. Artinya seseorang ini kalau tidak menempatkan ranking pertama setelah Allah, ranking berikutnya adalah Nabi Muhammad, belum sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian. La yu'minu di sini maknanya tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman kalian sampai aku, kata Nabi, mendapatkan ranking pertama, melebihi cintamu kepada orang tua kalian, cinta kalian kepada anak-anak kalian, cinta kalian kepada umat manusia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi alasan kita cinta sama Nabi adalah karena Nabi ini dengan modal cinta sama Nabi, iman kita sempurna di sisi Allah. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi? Dan Allah Ta'ala memberikan jalur, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang mengklaim, ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi dia punya cara sendiri mencintai Allah. Dia punya cara sendiri mencintai Allah, tidak mengikuti Nabi, maka tidak akan sempurna imannya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad, kalau mereka-mereka yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, syarat utamanya fattabi'uni, ikuti engkau. Maka Nabi menyampaikan, hai umatku, kalau kalian mencintai Allah, seakan-akan bahasanya begini,
Kalau kalian mencintai Allah, harus lewat jalur aku. Ini pernyataan Allah. Ini klaim dari Allah untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi kita mau sholat, lihat cara Nabi sholat. Kita mau berumah tangga, lihat cara Nabi berumah tangga. Kita mau bermasyarakat, lihat cara Nabi bermasyarakat. Kita mau ke masjid, lihat cara Nabi ke masjid. Kita mau sholat, lihat cara Nabi sholat. Sempurna semua ajaran Rasulullah SAW. Lalu Imam Ghazali menyampaikan, menambahkan, dari sekian banyak alasan, ada 3 alasan yang menarik, yang pagi hari ini juga kita akan bahas. Kenapa kita mencintai Nabi? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, Nabi punya sifat dermawan. Nabi ini di rumahnya nggak pernah ada makanan nginep. Kalau kita pulang tahlil bawa apa tuh? Besek. Tuh bingkisan kadang-kadang di meja sampai basi gitu. Taruh di kulkas sampai kayaknya. Tuh kita tuh. Ya. Kalau Nabi setiap dapat makanan nggak pernah masuk ke rumah. Nabi dengan kesederhanaan beliau selalu hidup sangat sederhana di rumah. Dan Nabi terkadang lapar sampai 3 hari 3 malam nggak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Namanya Siti Aisyah, sang istri, terkadang bilang sama Nabi, pernah bilang, ya Rasulullah, ala tastata'im rabbak. Tidakkah kau bisa minta makanan sama Tuhanmu? Kau ini Rasulullah. Kau ini kekasih Allah. Kalau minta pasti dikasih. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, kalau aku minta kepada Allah, dijadikan gunung-gunung di Mekah itu menjadi emas, maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi aku pilih hidup sederhana seperti ini. Hidup yang Nabi sering berdoa, dan saya yakin doa ini banyak yang gak mau baca. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Ada yang pernah doa begini gak kira-kira? Wahsyurni fi zumratil masakin. Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Gak ada yang berani doa begini. Ya Habib, gimana mau doa begitu? Akhirnya diijabah, saya gak bisa kan? Nabi milihnya begitu untuk mencontoh kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ini dalam kesederhanaannya, di samping rumah Nabi itu ada satu petak, di mana di situ tinggal kurang lebih 300 fuqara dan masakin. 300 tersebut benar-benar hidup dalam keadaan di bawah rata-rata, sangat susah. Kadang mereka hanya punya 2 helai pakaian. Kadang yang satu dicuci, yang bagian atasnya kedinginan mereka. Benar-benar fakir. Kita kalau belajar kitab fikih, kalau berjumpa di bab fikih itu di bab zakat, dan kita belajar ada 8 asnaf, ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ada definisi fakir miskin. Definisi fakir itu dia adalah orang yang nggak punya harta dan nggak punya pekerjaan. Ini fakir, sama dengan miskin. Dan kalau mendapatkan pendapatannya di bawah setengah. Contoh, kalau seseorang hari itu atau setiap hari butuh 10.000 rupiah, dia hanya mendapatkan 2.000 rupiah. Ini definisi fakir. Dan di masa Nabi, jangankan 2.000 rupiah, di bawah itu mereka nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa. Itu masa-masa awal Nabi bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sekarang fakir miskin bingung juga. Katanya menerima zakat fitrah, tapi handphonenya iPhone. Kita sekarang di zaman sekarang sulit cari orang benar-benar fakir, susah, bingung. Itu sudah Nabi sampaikan. Sayati ala zaman, akan datang satu masa kalian sulit menjumpai orang fakir miskin. Benar. Kadang-kadang kita asal ngasih-ngasih aja. Di rumahnya ada motor RX King, TV-nya besar. Dan ada satu hal yang kadang-kadang kebiasaan yang harus kita hilangkan. Kadang ada orang mengeluarkan zakat fitrah, dia dapat lagi, dia menerima lagi, padahal bukan mustahil. Ya, jadi kembali ke ahlus sufah, Nabi setiap dapat makanan ke situ, Nabi setiap makan ke situ, sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Nabi bersama para sahabatnya kumpul.
Datang orang kaya raya, mempunyai ribuan binatang ternak. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, di hadapan para sahabat, aku ini punya ribuan ternak, tapi ternyata harta tersebut menyibukkanku, sehingga aku lalai, sholat terlambat, duduk bersamamu jarang ya Rasulullah. Aku gak mau begini hidup ya Rasulullah. Aku ingin terus bersama engkau, hidup kesana. Aku pengen gak mau begini terus. Dan aku putuskan ya Rasulullah, apakah kamu melihat antara dua gunung itu ya Rasulullah? Ya, aku lihat. Ada ribuan ternak. Itu semuanya milikku ya Rasulullah. Saat ini juga aku berikan hadiah kepada engkau ya Rasulullah. Sahabat kalau ngasih Nabi bukan satu dua, semuanya dikasih. Sahabat yang Nabi pernah ngumpulin, kalau model kita ini kalau mau bikin maulid, kita ngumpulin donatur. Itu Nabi pernah ngumpulin juga. Jadi jangan salah, di masa Nabi kalau lagi mau perang, Nabi itu bentangkan selendangnya. Kita mau jihad, kita butuh alat perang, kita butuh dana. Yang ini ngasih, yang Sayyidina Utsman ngasih, yang ini ngasih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu saudagar kaya. Di Mekah tokonya 9. Kalau zaman sekarang ini tokonya di Tenabang ada 9 lah, bahasa gitu. Di masa dulu. Datang ya Rasulullah, ada apa ini? Kita lagi ngumpulin harta buat beli dan buat peralatan perang. Datang Sayyidina bin Khattab, aku kasih setengah hartaku ya Rasulullah. Nabi terima. Sayyidina Bakar Siddiq datang, ya Rasulullah, aku kasih seluruh hartaku. Seluruh hartaku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat Sayyidina Bakar Siddiq. Nah, Nabi waktu dikasih hadiah seperti itu, Nabi terima. Nabi ini kalau hadiah dia terima, kalau sedekah Nabi tolak. Akhirnya beberapa menit kemudian datang orang fakir, miskin, susah. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya capek hidup susah. Sekali-kali pengen jadi orang kaya ya Rasulullah. Kali-kali punya ini punya itu. Lalu Nabi mengatakan, kamu lihat di antara dua bukit itu? Aku lihat ya Rasulullah. Apa yang kamu lihat? Binatang ternak ribuan ya Rasulullah. Itu semua buat kamu. Itu semua buat kamu. Kaget nih orang dikasih, pikir dikasih semuanya dikasih. Kita kalau dikasih segitu, kira-kira ada yang minta kita bagi berapa kira-kira? Kamu mau yang itu aja, yang agak pincang tuh kamu ambil dah. Yang lain jangan ya. Tapi Nabi enggak. Satu enggak disisain. Satu enggak diberikan kepada kamu. Enggak. Nabi enggak. Itu namanya sahih. Yang maknanya adalah dermawan. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau antum tahu, kita kalau buka kitab sejarah, Sayyidah Fatimah jantung hatinya Rasulullah. Punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hidupnya sangat-sangat minim. Bisa saja Nabi Muhammad kambingnya kasih Hasan, kasih bisa, tapi Nabi Muhammad nggak mau ngajarin anaknya begitu, nggak mau ngajarin cucunya seperti itu. Pernah satu hari Rasulullah ini ke rumah Siti Fatimah dan dijumpai cucunya jalan sempoyongan. Sempoyongannya ini bukan sempoyongan ngapa enggak. Sempoyongan ini disebabkan nggak makan seharian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sedih Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi tanya, Aina abuhuma? Mana ayahnya? Kata Sayyidah Fatimah, sedang bekerja nimba air. Hai ayahku. Jadi Sayyidina Ali waktu itu kerja sama orang Yahudi. Ini bukti kalau kita bekerja sama non Muslim, selama kerjaannya masih halal, itu boleh-boleh aja. Sayyidina Ali nimba air yang ditimba dikumpulkan satu tempat, hadiahnya cuma 1 butir kurma. Jadi bekerja kadang-kadang bawa 5 butir kurma, 1 kurma dimakan Siti Fatimah, 1 kurma Sayyidina Hasan, itu aja. Tapi yang dijaga adalah kehalalannya. Kehalalannya dijaga. Bahkan kadang-kadang kalau lagi dikasih tepung, itu dibikin tepung roti dan mereka puasa, siap-siap buat buka puasa.
Rotinya cuma 3. Menjelang buka puasa, Siti Fatimah tiba-tiba orang datang. Orang miskin minta. Dikasih 1. Ya. Setelah enggak lama lagi datang orang miskin, dikasih lagi. Enggak lama lagi datang lagi ketok pintu. Tawanan perang yang sudah bebas, kelaparan, dikasih lagi. Bayangin 3 butir itu dikit lagi azan maghrib ini. Mau dimakan ada orang minta-minta. Dikasih semuanya. Ini sifat sakhi dermawan. Kita kira-kira kalau habis beli cendol, beli minuman sore-sore panas-panas buka puasa, orang datang minta cendol kita, dikasih apa enggak? Hah? Dikasih gak kira-kira? Ini dia bikin nunggu berhari-hari itu tepung. Pas jadi diminta, dikasih. Inilah sifat karim namanya. Nah, kita ini kalau hadir majelis, hadir maulid, kita harus mikir gimana mencontoh kedermawanannya Nabi besar Muhammad SAW, kedermawanan beliau. Nah, ini sifat pertama. Orang jadi cinta sama Nabi karena beliau dermawan. Yang kedua, Nabi ini punya sifat syaja'ah. Syaja'ah itu artinya pemberani, gagah. Dulu ada di zaman sahabat itu ada seorang pegulat tangguh namanya Rukanah. Rukanah ini jagoan. Artinya nggak pernah Rukanah ini kalah dalam pertarungan. Gulatnya jago, tangguh. Suatu saat ketemu sama Nabi ngajak duel. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau kamu kalah gimana? Aslam, aku akan masuk Islam. Baik, kata Nabi. Duel sama Nabi Muhammad SAW. Baru duel terjatuh Rukanah. Rukanah kaget. Puluhan tahun dia gulat sama siapapun gak pernah kalah. Ketemu Nabi sekali langsung jatuh. Aid ya Muhammad, ulangi. Gulat lagi, jatuh lagi. Kaget. Aid ya Muhammad, sampai 3 kali ulangi. Jatuh lagi. Akhirnya apa kata Rukanah? Ya Muhammad, aku akan masuk Islam dengan 1 syarat lagi. Apa itu? Kau panggil pohonan yang ada di sana. Maka Nabi Muhammad panggil tuh pohon. Pohon di Timur Tengah bukan kayak di pertukangan. Pohon di Timur Tengah itu, kalau antum perhatikan, di bumi, di daratnya itu kelihatan mungkin 2 meter, 3 meter tingginya. Tapi akarnya bisa mencapai 6 sampai 7 meter. Karena mencari air. Itu Nabi panggil pohon tersebut. Saat dipanggil, maka pohon tersebut bergerak sampai mengeluarkan daripada akar-akarnya, dan pohon tersebut menghampiri Nabi besar Muhammad SAW, sehingga diabadikan di dalam burdah, ja'at dakwatihil asjaru sajidatan tamshi ilahi ala saqin bila qadami. Datang ke Nabi, tapi Nabi nggak sampai di situ. Nabi mengatakan, kembali ke tempatmu, kembali pohon tersebut. Inilah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, kenapa kita mencintai Nabi? Alasan pertama, Nabi dermawan. Orang yang kalau dermawan karena Allah pasti dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama. Nah, yang kedua, keperkasaan, kegagahan Nabi, tangguhnya Nabi. Pegulat tangguh setelah melihat pohon tersebut dipanggil, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan alasan mencintai Nabi karena nabinya tampan, nabinya gagah, udah tampan, akhlakul karimahnya sungguh luar biasa. Habibun yagharul badru min husni wajihi. Orang kalau misalnya ganteng, bayi kalau cakep itu kira-kira kalau bayinya cakep, bagus, indah dilihat, orang ngomongnya kayak apa? Kayak bulan, kan begitu ya? Ini anak kayak bulan terang. Ini anak bagus kayak bulan. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW, orang kalau cakep dibilangnya kayak Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam Maulid Al-Habsyi, Habib Ali bilang begini, Habibun yagharul badru min husni wajhi. Nabi Muhammad ini bikin bulan purnama cemburu. Maksud cemburu apa? Biasanya dimiripin sama dia. Tapi saat ada Nabi Muhammad, bulan purnama nggak disebut-sebut lagi. Karena bulan hakikat ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, berbicara tentang ketampanan Nabi ini, kita bisa lihat bagaimana para sahabat ini kalau mandang Nabi nggak kuat, nggak bisa lama. Mandang Nabi Yusuf bisa lama. Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf tampan-tampan dua-duanya. Bedanya, kalau Nabi ini Jamal wa Jalal. Jamal wa Jalal artinya udah ganteng berwibawa. Nabi Yusuf ganteng, tapi wibawanya nggak setinggi wibawanya Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Yusuf ini jadi bulan-bulanan perempuan di masa tersebut. Jadi ujian buat dia karena ketampanannya. Bagaimana Siti Zulaikha, di mana di Al-Quran digambarkan dia sampai dikejar-kejar dan sebagainya, difitnah. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, Rabbi, ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada jadi fitnah. Nabi Yusuf di penjara karena ketampanannya. Dulu ketika wanita-wanita yang ada di perkampungan tersebut gosipin, gimana sih tuh putri kerajaan ya, hatinya nyangkut sama anak muda. Itu gosip tersebar. Kerajaan ini dengar juga. Oh, akhirnya mereka semuanya diundang, tuh perempuan-perempuan, suruh ngumpul di satu tempat. Saat ngumpul di satu tempat ada buah-bahan, ada pisau. Ada buah-bahan, ada pisau. Dan sengaja dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Saat mereka lagi motong-motong buah-buahan itu, Nabi Yusuf suruh lewat di atas panggung lagi. Saat Nabi Yusuf lewat, apa yang terjadi? Allah sifatkan di Al-Quran bagaimana mereka kepincut hatinya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sampai-sampai disebutkan di Al-Quran, wa qatta'na aydiyahunna. Nggak sadar perempuan-perempuan waktu melihat Nabi Yusuf lewat, lagi ngelewat begini, bukan motong buah, jarinya kepotong. Jarinya kepotong, berdarah nggak berasa. Saking mereka larut dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, guru besar di Mekah, pernah bilang, yang lewat itu Nabi Yusuf. Bagaimana kalau yang lewat itu Nabi besar Muhammad SAW? Mungkin lebih dari potong jari. Nah, ini ketampanan. Nah, sahabat kalau ngelihat Nabi Muhammad nggak bisa lama. Mereka kalau ngelihat Nabi Muhammad nunduk, nggak bisa lama. Karena nur di wajahnya Nabi itu terang benderang. Terang benderang itu bukan dari pas Nabi sudah jadi Nabi saja, enggak. Terang benderang sejak Nabi terlahir ke alam dunia. Terang benderangnya itu yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah, yang dimana Halimatus Sa'diyah ini ibu susu Nabi, tinggalnya di kampung Sa'ad atau Bani Sa'ad. Bani itu artinya suku. Nah, Sa'ad nama kampungnya di pinggiran Mekah. Itu kampung Bani Sa'ad terkenal wanita-wanitanya subur, punya kualitas ASI yang luar biasa. Mereka biasa itu masuk ke pasar lelang di Mekah, nyari bayi-bayi yang mau disusuin. Nah, biasanya orang Mekah itu kalau bayinya lahir, itu punya kebudayaan, punya kebiasaan, disusuin, ditaruh di tempat susu sekian bulan. Jadi mereka pun berbenah diri. Halimatus Sa'diyah pada saat itu nggak kedapetan bayi. Terakhir Abu Talib menyerahkan, hai Halimah, kalau mau ini ada bayi yatim. Ini bayi yatim. Kamu mau terima, tapi kita nggak bisa ini. Apa Halimatus Sa'diyah mengatakan, baik saya ambil. Mungkin mudah-mudahan ini bayi bawa berkah. Akhirnya apa yang terjadi? Halimatus Sa'diyah mengendarai keledainya. Keledainya yang tadinya pincang, kurus, kering, jalannya lembek, pelan. Saat Halimah baru ngendong, itu yang namanya keledai langsung berdiri seger. Waktu dia naik bersama Nabi Muhammad dipegang ini, itu keledai berlari sekencang-kencangnya. Kata para ulama, itu keledai seakan-akan girang, seakan-akan joget. Girang, karena ini keledai tahu dia ini dia yang menunggangi dia adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga ketika dalam perjalanan melewati ibu-ibu yang bawa bayi tadi, Halimatus Sa'diyah paling terakhir balik, tapi paling pertama nyampe ke kampung. Sampai ke rumah Halimatus Sa'diyah. Ini rumah Halimatus Sa'diyah terang.
Dan Halimatus Sa'diyah pernah menyampaikan begini, sejak bayi Muhammad masuk ke rumahku, tinggal bersamaku sekian tahun, aku tidak pernah menggunakan pelita lagi. Aku tidak pernah menggunakan lampu, nggak pernah. Kenapa? Rumahnya sudah terang dengan Rasulullah SAW. Dan sejak Nabi Muhammad masuk rumah Halimatus Sa'diyah, pohon-pohonan yang layu, air yang susah keluar dengan segar. Tumbuhan dengan luar biasa. Binatang ternak Halimatus Sa'diyah gemuk semuanya. Orang-orang kampung bingung. Ya, Halimatus Sa'diyah kok berubah nih? Kayaknya rumahnya hijau, indah. Binatang ternaknya juga gemuk-gemuk bagus. Apa yang dikatakan? Ayolah, kita bawa binatang ternak kita bareng-bareng makan minumnya sama gembalanya Halimah. Tapi apa yang terjadi? Tetap aja kurus-kurus yang lain. Tetap aja mereka nggak ingat. Semua kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah gemuk. Di sini bukan karena makanannya, bukan karena minumannya, bukan karena rumput airnya bagus, bukan. Karena ada Rasulullah SAW. Itu yang namanya keberkahan. Makanya kalau kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita, pasti berkah. Bagaimana cara bawa Nabi Muhammad? Bawalah Nabi Muhammad di hati kita. Kita terapkan. Kalau mau ke rumah, kita pulang dari masjid ini, kalau benar-benar kita pengen Al-Falah. Ini masjid namanya Darul Falah. Masjid yang dinamakan Darul Falah ini maknanya kita adalah kemenangan. Kita kalau menang di dunia akhirat, letakkan Nabi nomor 1. Pulang ke rumah, kita baca ayat kursi dan Al-Ikhlas. Jangan lupa, setiap sampai rumah, baca ayat kursi dan Al-Ikhlas 3 kali. Siapa-siapa yang baca ini, kata para ulama, rumahnya akan dibanjiri rizki yang berkah oleh Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, anggota rumah tangganya akan diromantiskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada bapak-bapak istrinya lagi ngambek, ente baca ayat kursi aja yang Al-Ikhlas 3 kali. Ya, nanti insya Allah kagak ngambek-ngambek lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di rumah, masuk kaki kanan, mulai terapkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Cara makan Nabi dicontoh, cara minum Nabi dicontoh, masuk kamar mandi dicontoh, keluar dicontoh. Nabi ini ngajarin keseharian sehat semua. Sehat. Nabi ini, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, makannya Nabi itu disifatkan pakai 3 jari. Nabi ini kalau makan 3 jari. Maklum yang dimakan ini roti. Kalau ente dimakan nasi pakai 3 jari gini, gimana kira-kira? Kapan habisnya Bib kalau begini? Ya. Nabi ini maksudnya pakai jari ini, maksudnya mensunnahkan makan pakai tangan. Setelah makan pakai tangan kanan, Nabi melakukan, kata Sayyidina Abdul Mas'ud, kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha minat ta'am. Nabi itu kalau selesai makan, lasika asabi'ahu, maka jarinya itu diisep hatta ahmar, sampai merah. Jadi Nabi kalau habis makan diisep tuh jari-jari sampai merah. Mungkin kalau kita ngelihat orang begitu mungkin geli. Geli gak? Tapi itu sunnah Nabi. Apa ada yang menarik? Semua yang Nabi kerjain dengan model begini, ternyata diteliti sama ilmuwan-ilmuwan. Diteliti kenapa Nabi begitu. Kenapa Nabi minum 3 napas. Kenapa Nabi nggak minum blub-blub aja. Kenapa Nabi tidurnya nggak tengkurap kanan begini. Kenapa Nabi kalau tidur matiin lampu. Mereka teliti semuanya. Kalau orang Islam sayang, ngedengar nggak diamalin. Nah, kita mau ngamalin. Apa diantara keutamaan makan sampai kita isep begitu? Kata para ulama, para ilmuwan telah menjumpai bahwa di jari jemarinya manusia itu ada bakteri yang kalau kita selesai makan, kita isep, itu menetralisir apa yang kita makan di perut kita, memberikan kesehatan. Bayangin, kalau kita makan begitu, kita nggak perlu lagi beli Yakul. Ada Yakul nggak? Nggak perlu beli gitu lagi, sehat. Saya mau bukti, tuh tangan gini. Kalau mau bukti, nanti ibu-ibu hari ini bikin sayur lodeh pagi-pagi ini. Habis bikin sayur lodeh, nanti bapak-bapak masukin jarinya di sayur lodeh. Basi gak kira-kira? Basi. Kenapa basi?
Kenapa kok basi? Itu sayur lodeh kalau nggak dimasukin tangan nggak akan basi. Sehari 2 hari masih kuat lah. Tapi jajal aja kita masukin jari kita blek ke situ. Basi gak bu? Kenapa? Ada bakteri ternyata di tangan ini. Berarti Nabi sudah benar sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Ini salah satu baru contoh. Belum lagi semua. Kita nih kalau mau tidur kata Nabi, matiin lampu. Matiin lentera. Kenapa matiin lampu? Takut atau gimana kira-kira? Anak kita kadang-kadang ada yang diterangin nggak lampunya? Nabi kalau nyuruh pasti ada sesuatu. Ternyata memang diteliti juga. Orang yang tidur dalam keadaan gelap, lampu benar-benar mati, gelap mati, itu tubuhnya menyerap energi dari udara. Sehingga bangun seger. Tadi bangun subuh seger nggak? Seger. Karena yakin mati lampu semua di rumahnya lah. Atau lampunya dimatiin. Tapi kalau orang tidur lampunya terang, kalau bangun masih berat. Kalau bangun masih malas. Beda. Karena energi yang mau diambil itu nggak bisa. Ya, berlawanan dengan cahaya ada yang sekitar. Inilah kelakuan dan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidurnya Nabi bilang jangan tidur kecuali pakai aiman, syaggul aiman. Kalau orang tidurnya lewat kiri maka jantungnya akan ketekan. Kalau tidurnya tengkurap itu akan bahaya. Tidur kita diatur sama Nabi. Masuk kamar mandi kita pakai sandal enggak? Ternyata ilmuwan mengajarkan kalau masuk kamar mandi jangan sampai nggak pakai sandal. Orang masuk kamar mandi tidak pakai sandal. Nabi yang suruh kalau pakai kamar mandi pakai sandal. Kalau masuk kamar mandi nggak pakai sandal, maka akan mudah terkena penyakit gula. Ini ilmuwan yang bilang. Jadi mulai hari ini, ayo mulai pagi ini kita tekadkan apa yang Nabi contohkan dari mulai makan, minum, tidur, masuk rumah, keseharian, kita hadirkan Rasulullah di rumah kita. Sehingga apa yang kita dapatkan akan berkah dunia dan akhirat. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ente niat makan, ngikutin cara Nabi makan, makannya ente bernilai ibadah. Kita udah pengen makannya kita bernilai ibadah, tidurnya kita ibadah, keseharian kita ibadah. Kenapa? Kiblat kita, figur kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berkat bulan Maulid ini, ayo kita borong Nabi, bukan bawa Nabi lagi, borong Nabi ke rumah kita. Ciptakan rumah tangga yang bersih, berkah, dari mulai keseharian, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Antum bisa beli satu kitab buat pegangan, tapi beli yang bahasa Indonesianya aja. Kitabnya berjudul Bidayatul Hidayah, susunan Imam Ghazali. Di situ diajarkan mulai dari bangun sampai tidur lagi ala hidupnya Rasulullah SAW. Pasti sehat, pasti berkah, pasti bernilai, pasti akan menimbulkan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan jangan kita aja, istri kita, anak-anak kita kenalin. Ya, tak kenal maka tak sayang. Gimana mencinta nama Nabi kalau nggak kenal nama Nabi? Maka terus dengungkan nama Nabi. Ente sebut nama Nabi Muhammad di masjid, di jalanan sebut Nabi Muhammad, di jalanan lagi, di rumah. Terus viralkan Nabi Muhammad terus-terusan. Dan dengan kita menyebut Nabi Muhammad, Allah akan mengijabah doa kita. Nabi Adam dapat ampunan kan? Berkat tawassul sama Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Muhammad ampunin. Nabi Adam padahal 40 tahun melanglang buana alam dunia, doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak diijabah, tapi saat menyebut nama Nabi Muhammad direspon sama Allah. Min aina ta'rifu Muhammad ya Adam? Dari mana kau tahu Muhammad Adam? Saat kau ciptakan aku dan tiupkan ruh dalam diriku, aku lihat di tiang-tiang arsy, di sekitar arsy-Mu maktub tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku yakin tidak ada nama yang kau sandingan melainkan nama tersebut nama yang paling kau cintai. Benar ya Adam, karena kau sebut-sebut Muhammad,
kau singgung nama kekasihku, aku ampuni dosa-dosamu. Lihat Nabi Muhammad belum ada namanya santer, namanya sudah viral. Nama Nabi Muhammad di langit terkenal, di bumi terkenal, di alam arwah terkenal. Kelak di yaumil qiyamah menjadi rujukan. Insyaallah kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah Nabi Adam, Nabi Nuh semuanya berharap dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang berani. Antum bisa baca di surat An-Naba, ada satu ayat yang terakhir sebagai penutup, ya. Ada ayat berbunyi, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan, la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba." Semua manusia nanti berkumpul di yaumil qiyamah, semua malaikat Jibril, malaikat petinggi-petinggi malaikat semua berkumpul. La yatakallamun. Enggak ada yang berani bicara. Bayangin, enggak ada yang berani dialog sama Allah. Allah kumpulin semuanya. Mau minta sama, enggak ada yang berani. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali satu hamba yang diizinkan Allah Ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kata itu mulai sekarang ayo terus kembali kita ingatkan Nabi Muhammad di pikiran kita, makan minum contoh beliau, girangin Rasulullah, Allah akan girang kepada kita. Dan jangan lupa terakhir, kathratus salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat sama Nabi, banyakin salawat sama Rasul, supaya kita dikenal sama Nabi. Nabi ini diantara cara kita ngenalin diri sama Nabi banyak salawat. Loh gimana bisa begitu? Kata Nabi, siapa-siapa di antara umatku yang bersalawat kepadaku, Allah hidupkan kembali aku, Allah kirim malaikat yang memberikan laporan kepadaku. Jadi kalau kita salawat nih, fulan bin fulan salawat, fulan bin fulan salawat, itu malaikat bawa tuh salawat, bawa ibaratnya bawa surat cinta. Ketika diberikan kepada Nabi, Nabi baca dari mana ini? Dari fulan bin fulan. Jadi Nabi kenal sama dia. Jadi kalau kita mau dikenal sama Nabi, jangan pernah putus salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi kita semuanya insyaallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah catat kita sejak salat subuh sampai terbitnya matahari adalah catatan ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dan setelah ini kita salat sunnah isyraq, dan insyaallah kita dapat pahala hajatun tamah. Kita kalau salat isyraq 2 rakaat setelah ini, maka dapat pahala pergi haji secara sempurna, pergi haji secara sempurna, pergi haji secara sempurna. Siapa yang salat subuh berjamaah lalu berzikir, dalam riwayat ngaji kayak seperti ini sampai terbitnya matahari, lalu salat sunnah 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala seperti pergi haji dengan sempurna, pergi haji dengan sempurna, pergi haji dengan sempurna sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah tutup aib kita, Allah berkahi perkumpulan kita insyaallah, Allah sucikan hati kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, dan semoga Nabi besar Muhammad SAW kita borong ke rumah kita, kita letakkan di hati sanubari kita dan keluarga kita, sehingga ucapan kita sesuai dengan ucapan Nabi, pergerakan dan amalan kita sesuai dengan gerakan Nabi, tutur kata kita, akhlak kita selaras dengan tutur kata dan akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga kelak kita selamat dunia dan akhirat, selamat di padang mahsyar, selamat di yaumil qiyamah, dan masuk surga bersama Nabi di tingkatan tertinggi di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.